Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang udah di podcast ke-7. Banyak juga ya. Oke, jadi di podcast Yang ke-7 terakhir nih. ini, iya, terakhir untuk sementara. Untuk sementara ini terakhir. Ya. Karena gue punya firasat bakal ada sampai 14. Oke, jadi ada saya sendiri, Aryo Syah Muhammad. Dan ada gua, Reza Ilham Firmansyah. Ada aku, Rida Putri Andini. Nama saya Khairuni Sarahmina Sution. Oke, gengnya udah ngumpul nih. Jadi di materi podcast ke-7 ini, kita ngebahas multiple access. Nah, jadi mungkin gue jelasin ya pendahuluan. Multiple access ini itu kita gunakan untuk mengontrol penggunaan link oleh user sehingga tidak ada user yang tersisih atau tidak mendapat giliran dalam penggunaan media transmisi atau memonopoli penggunanya. Nah, jadi protokol multiple access ini bagian materinya itu pertama ada random access, controlled access, dan channelization. Dan di random access itu di bawahnya lagi ada Aloha, ada CSMA, ada CD, dan ada CA. Lalu di controlled access ada reservation, ada polling, ada token phasing, dan terakhir channelization ada TDMA, FDMA, dan CDMA. Nah, pertama kita ngebahas random access protocol dulu nih. Nah, jadi pada random access, penggunaan link itu digunakan secara random, tergantung pada pengguna yang paling cepat untuk mengakses media transmisinya. Nah, metode ini dikenal juga sebagai contention, dan pada metode ini, pengguna bebas menggunakan media tanpa kontrol oleh stasiun lainnya. Nah, pada pengguna memakai data pada saat pengguna memiliki data yang akan dikirim, maka pada saat itu protokol mengaturnya dengan memperhatikan kondisi kanal, yaitu kondisi bebas atau idle, atau juga sibuk. Jadi di random access ini ada 4 lagi nih bawahannya. Tadi kan ada Aloha, CSMA, ada CD, dan CA. Nah, pertama, siapa nih yang mau jelasin Aloha? Ayo, ini nggak ada yang mau kontribusi ini nih, relawan. Aku boleh. Oke, Ica. Jadi, Aloha, metode ini dirancang untuk jaringan radio yang menghubungkan beberapa stasiun remote ke sebuah komputer sentral. Setiap stasiun remote akan mengakses komputer sentral secara random pada saat stasiun-stasiun remote tersebut memiliki data untuk dikirimkan. Aloha ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pure Aloha, yang kedua slot Aloha. Pure Aloha, metode ini stasiun langsung melakukan pengiriman pada saat mereka memiliki data untuk dikirimkan tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah link dalam keadaan bebas atau tidak. Metode ini banyak terjadi tabrakan data. Metode ini, pengiriman akan memantau ACK dari penerima. Jika tidak, ACK dari penerima, maka pengirim akan mengirimkan kembali frame-nya. Yang kedua ada slot Aloha. Metode ini dibuat guna memperbaiki mekanisme pada pure Aloha agar lebih efisien. Metode ini waktu dibagi menjadi periode-periode tertentu dan setiap pengguna hanya boleh mengirimkan frame pada awal periode dan selesai pada akhir periode sesuai ketentuan. Pengguna tidak boleh mengirimkan frame pada tengah periode. Hal ini dapat memperbaiki kekurangan mekanisme pada pure Aloha. Oke. Next-nya aku kali ya mau ngejelasin yang carrier sense multiple access. Nah, pada metode CSMA ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Terus pengirim data akan melakukan pengecekan apakah media transmisi dalam keadaan idle atau busy sebelum mengirimkan data. Nah, apabila dirasakan idle, maka dilakukanlah pengiriman data. Nah, terus carrier sense multiple access itu ada 3. Yaitu ada yang pertama itu ada CSMA versi
persistent, terus yang kedua ada CSMA non-persistent, terus yang ketiga ada CSMP persistent. Nah, aku mau ngejelasin yang pertama dulu nih, yang CSMA persistent. Nah, pada metode ini, stasiun akan mendeteksi kanal sebelum mengirimkan frame sampai teridentifikasi idle dan langsung mengirimkan datanya. Nah, jika media teridentifikasi busi, maka stasiun akan menerus memantau dan akan langsung mengirim data begitu teridentifikasi idle. Nah, terus apabila lebih dari satu stasiun menunggu, maka kemungkinan akan terjadi collision sangat besar. Terus di sini ada yang kedua, CSMA non-persistent. Nah, pada metode ini, stasiun akan mendeteksi kanal sebelum mengirimkan frame sampai teridentifikasi idle dan langsung mengirimkan datanya. Nah, jika media teridentifikasi busi, maka stasiun akan menunggu dalam waktu random. Nah, baru kemudian nih melakukan pengecekan kembali. Nah, terus dengan adanya metode ini, kemungkinan beberapa stasiun mengirimkan frame secara bersamaan dapat diperkecil. Nah, namun waktu untuk rescheduling akan meningkatkan delay dalam mengirimkan frame. Nah, terus yang CSMA persistent itu, nah metode ini menggabungkan kedua skema sebelumnya. Nah, sebelum mengirimkan frame, stasiun akan melakukan pengecekan kanal. Nah, jika kanal idle, maka stasiun akan mengirimkan datanya dengan probabilitas P. Nah, dengan probabilitas P1, stasiun akan menunggu sampai time slot selanjutnya untuk kemudian melakukan pengecekan kembali. Nah, jika ternyata dalam keadaan idle, maka stasiun akan melakukan langkah awal lagi, dan jika media dalam keadaan busi, maka akan dilakukan back off seperti seperti saat terjadi collision gitu. Next. Oke, selanjutnya mungkin gue aja ya, si CSMA di CSMA CD. Nah, pada metode ini, metode klasik yang digunakan pada jaringan Ethernet LAN. Nah, pada CSMA CD ini, kita menambahkan algoritma yang melakukan tindakan saat terjadinya collision. Nah, stasiun tetap memantau media setelah frame yang dikirimkan. Nah, jika terjadi collision, maka stasiun dapat mengirimkan kembali frame tersebut. Dan untuk CSMA CA, pada wireless, apabila collision terjadi, maka sinyal yang dikirimkan akan mengalami pengurangan energi yang signifikan. Nah, adanya collision hanya menambah sedikit energi saja, sekitar 5-10%, sehingga collision sulit dideteksi pada sistem wireless. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan CSMA yang dapat menghindari collision tersebut. Nah, pada metode ini, stasiun mengirimkan frame pada saat idle. Nah, sekarang kita ke kontrol akses protokol. Mungkin Reza. Gue sebutin kali ya. Ya. Oke. Nah, kontrol akses protokol tuh ada 3. Yang pertama ada reservation, yang kedua ada polling, dan yang terakhir ada token passing. Nah, mungkin gue jelasin yang pertama dulu ya. Untuk reservation-nya tuh pada metode ini, apabila stasiun harus melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Nah, jika ada N stasiun pada sistem, maka dibutuhkan N reservation mini-slot pada reservation frame. Untuk yang kedua ada polling. Nah, pada metode polling ini terdapat 2 jenis device, yaitu stasiun primer dan stasiun sekunder. Nah, pada stasiun primer ini perkontrolan penggunaan media transmisi menjadi inisiator untuk setiap sesi komunikasinya. Jika stasiun primer hendak menerima data, maka stasiun primer akan bertanya kepada stasiun sekunder, apakah data ini dari stasiun sekunder yang hendak dikirimkan. Nah, fungsi ini disebut fungsi polling. Jika stasiun primer hendak mengirimkan data, maka stasiun primer akan memberikan komando kepada stasiun sekunder untuk setiap penerimaan data. Nah, fungsi ini disebut fungsi select. Nah, yang ketiga ada token passing ya tadi. Nah,
untuk token passing, pada metode token passing ini, jaringan disusun dalam sebuah cincin logika. Nah, ini untuk mengirimkan data yang diberikan secara bergiliran dan diatur dengan manajemen token. Jika stasiun sedang memegang token, maka stasiun tersebut berhak untuk mengirimkan frame sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jika data telah dikirimkan oleh stasiun yang memegang token atau waktunya telah habis, maka token akan bergeser ke stasiun berikutnya. Artinya, stasiun tersebut sedang mendapatkan giliran untuk mengirimkan data tersebut. Nah, ada yang terakhir, ada channelization protocol. Nah, pada channelization protocol ini, pengaturan penggunaan media dilakukan dengan cara membagi berdasarkan waktu, frekuensi, maupun dalam bentuk kode khusus. Nah, dari channelization protokol ini ada 3, yaitu TDMA, FDMA, dan CDMA. Untuk TDMA itu kepanjangannya Time Division Multiple Access, dan FDMA Frequency Division Multiple Access. Yang ketiga ada Code Division Multiple Access. Nah, ini mungkin ada yang bisa nyebutin perbedaannya aja nih untuk yang terakhir. Ayo yang terakhir tentang TDMA, FDMA, dan CDMA. Nah, Ada yang mau bantu nggak nih? Ini aja. Boleh. Oke, Rida. Oke, kalau TDMA itu pada metode ini, bandwidth dibagikan dalam bentuk waktu dan setiap stasiun mendapat giliran mengirimkan data pada slot waktu tertentu. Nah, pada metode ini, sinkronisasi waktu sangat penting, yang mana pengirim dan penerima harus mempunyai pandangan yang sama mengenai waktu yang awal dan akhir sebuah frame. Nah, contohnya itu ada GSM. Terus kalau FDMA, itu pada metode ini, setiap stasiun mendapatkan alokasi frekuensi tertentu untuk mengirimkan data. Nah, setiap stasiun menggunakan bandpass filter untuk mengatur frekuensi pengirim sesuai peruntukannya. Contohnya itu ada stasiun televisi. Nah, yang terakhir ini ada CDMA. Nah, pada metode ini, setiap stasiun mendapatkan alokasi kode tertentu untuk mengirimkan data. Setiap stasiun menggunakan kode-kode tersebut untuk pengiriman sesuai peruntukannya. Nah, contohnya itu ada WCDMA. Udah sih, segitu aja dari aku. Oke, Rida, makasih atas Oke, thank you. jawabannya. Ini udah kelar ya? Cuma ini aja ya? Iya, udah kelar. Alhamdulillah. Oke, jadi kita udah ngebahas tadi random access, lalu Aloha, CSMA, CD, dan CA, lalu protokol control access, reservation polling dan token passing, lalu channelization, yaitu TDMA, FDMA, dan CDMA. Oke, mungkin itu aja ya dari podcast ke-7 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Bye-bye. Selamat sahur. Thank you, guys.